Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran matematika SMP, yaitu mengenai koordinat kartesius. Sebelum kita masuk ke bagian materi, kita harus tahu kompetensi apa yang harus dimiliki dan dicapai oleh peserta didik setelah mempelajari materi koordinat kartesius. Oleh karena itu, mari kita masuk ke bagian kompetensi dasar terlebih dahulu. Jadi, kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta didik setelah mempelajari materi koordinat kartesius ada dua, yaitu yang pertama, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Berdasarkan kompetensi dasar yang disusun, materi koordinat kartesius terbagi menjadi dua pokok pembahasan. Yang pertama adalah diagram kartesius, di mana menjelaskan mengenai definisi diagram kartesius, kuadran pada diagram kartesius, dan cara menuliskan titik dalam bentuk koordinat kartesius. Kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai posisi titik pada bidang kartesius, di mana terbagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menentukan jarak dua buah titik. Yang ketiga adalah posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu A, B. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai definisi dari diagram kartesius, tahukah kamu apa itu diagram kartesius? Mungkin kita sudah tidak asing dengan penggunaan peta dan Google Maps untuk menentukan letak atau posisi suatu tempat. Fungsi tersebut sama dengan fungsi dari diagram kartesius. Mengapa seperti itu? Karena pembuatan peta dan Google Maps sendiri merupakan salah satu penerapan dari diagram kartesius. Setelah dijelaskan mengenai diagram kartesius secara umum, definisi dari diagram kartesius adalah bidang dua dimensi yang dibatasi oleh dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, yang saling berpotongan tegak lurus, di mana sumbu X merupakan sumbu yang mendatar, atau garis yang mendatar disebut juga apsis, dan sumbu Y adalah sumbu yang tegak disebut juga ordinat. Sedangkan titik perpotongan sumbu X dan sumbu Y adalah titik asal atau titik pangkal atau disebut juga titik origin yang terletak pada 0,0. Dari definisi tersebut, kita bisa membayangkan bahwa perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di mana pada kuadran 1, X bernilai positif dan Y bernilai positif. Pada kuadran 2, X bernilai negatif dan Y bernilai positif. Pada kuadran 3, X dan Y bernilai negatif. Dan pada kuadran keempat, X bernilai positif, Y bernilai negatif. Lalu bagaimana cara menuliskan titik dalam bentuk koordinat kartesius? Untuk menuliskan titik dalam bentuk koordinat kartesius, terdapat beberapa langkah. Yang pertama, dengan menentukan apsis dengan menghitung jarak titik dari garis vertikal atau sumbu Y. Yang kedua, menentukan ordinat dengan menghitung jarak titik dari garis horizontal atau sumbu X. Yang ketiga adalah menuliskannya dalam bentuk pasangan berurutan X, Y, dengan X adalah apsis dan Y adalah ordinat. Untuk lebih memahami penjelasan sebelumnya, kita akan masuk ke bagian contoh soal.
Pada contoh soal ini, kita diperintahkan untuk menentukan letak tiap titik yang ada pada diagram Kartesius dan menuliskan koordinat tiap titik pada diagram Kartesius. Dari gambar diagram Kartesius yang ada pada layar, diketahui bahwa terdapat 3 titik, yaitu titik A, B, dan C. Kemudian kita akan menentukan letak tiap titik yang ada pada diagram Kartesius tersebut. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y, maka titik A memiliki apsis 2 dan ordinat 1 karena memiliki jarak 1 satuan dari sumbu X. Sehingga diperoleh koordinat titik A adalah min 2,1 dengan X bernilai negatif dan Y bernilai positif. A terletak pada kuadran 2. Kemudian untuk soal nomor 2, titik B terletak 3 satuan dari sumbu X ke bawah. Maka jika ke bawah artinya ordinat bernilai negatif. Sedangkan apsisnya bernilai 0 karena terletak tepat pada sumbu Y. Maka koordinat titik B adalah 0,-3. Karena X sama dengan 0, maka jarak titik B terhadap sumbu Y sama dengan 0. Maka B terletak tepat pada sumbu Y. Kemudian untuk soal yang ketiga atau titik yang ketiga yaitu titik C. Di sini titik C berjarak 5 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y, di mana terletak pada bagian sebelah kanan atas. Maka apsis dan ordinat dari titik C bernilai positif. Sehingga diketahui C terletak pada kuadran 1. Lanjut pada soal yang kedua, yaitu menuliskan koordinat tiap titik pada diagram Kartesius tersebut. Jika tadi masih ada yang bingung mengenai koordinat titik pada diagram, di sini kita akan membahas satu persatu ya. Jadi, apsis dari A adalah jarak dari sumbu Y dengan titik A, di mana jarak titik A dengan sumbu Y adalah 2 satuan ke kiri, maka karena ke kiri, apsis bernilai negatif. Kemudian untuk ordinat dari titik A, berjarak 1 satuan dari sumbu X, 1 satuan ke atas, maka ordinat A bernilai positif 1. Jadi, koordinat titik A adalah min 2,1. Kemudian titik B. Titik B tepat berada pada sumbu Y, maka tidak memiliki jarak dengan sumbu Y. Sehingga apsis dari titik B adalah 0. Kemudian karena titik B terletak 3 satuan ke bawah dari sumbu X, maka ordinat titik B adalah min 3. Sehingga koordinat titik B adalah 0,-3. Kemudian untuk titik yang C, apsis dari C merupakan jarak antara titik C dengan sumbu Y, yaitu berjarak 4 satuan ke kanan, sehingga apsis bernilai positif.
Kemudian titik C berjarak 5 satuan dari sumbu X. Maka ordinat titik C adalah 5. Jadi koordinat titik C adalah 4,5. Kita akan masuk ke bagian contoh soal. Tentukan posisi titik A pada bidang kartesius. Titik A terletak 3 satuan ke kiri dari sumbu Y dan 2 satuan ke bawah dari sumbu X. Sehingga koordinat dari titik A adalah min 3, min 2. Untuk menentukan posisi titik A adalah dengan mengambil cara dari yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, untuk menentukan posisi titik A terhadap sumbu horizontal X, ambil Y positif. Maka, posisi titik A terhadap sumbu X adalah 2 satuan. Kemudian, untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu vertikal Y, ambil X positif sehingga posisi titik A terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Pada pembahasan yang kedua, yaitu untuk menentukan jarak dua buah titik. Jarak dua buah titik adalah posisi titik X1, Y1 dengan titik X2, Y2. Untuk menentukan jarak antara dua titik pada bidang koordinat dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menentukan koordinat titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Kemudian menghitung jarak kedua titik menggunakan rumus akar X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Kita akan masuk ke bagian contoh soal. Tentukan jarak titik A dan B. Dari ilustrasi di atas diketahui bahwa titik A dimisalkan sebagai X1, Y1 dan titik B dimisalkan sebagai X2, Y2. Koordinat titik A adalah min 2,0 dan koordinat titik B adalah 2,3. Setelah itu, kita akan menghitung jaraknya menggunakan rumus akar X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Rumus ini memanfaatkan teorema Pythagoras. Kemudian kita masukkan X1, Y1 dan X2, Y2-nya ke dalam rumus, sehingga jarak titik AB adalah akar 2 min 2 dikuadratkan ditambah 3 min 0 dikuadratkan. Sehingga jarak titik AB adalah 2 min 2 adalah 4 dan 3 min 0 adalah 3, maka jarak titik AB sama dengan akar 16 ditambah 9. Jarak titik AB sama dengan akar 25, yaitu 5.
Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 adalah dengan cara mengurangkan titik tersebut dengan titik asal, sehingga diperoleh rumus jika dimisalkan titik tersebut adalah X1, Y1, maka jarak titik terhadap titik asal adalah X1 dikurang 0 dan Y1 dikurang 0. Kemudian yang kedua, menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B dengan cara mengurangkan titik yang dimisalkan sebagai X1, Y1 dengan titik tertentu yang dimisalkan sebagai A, B, sehingga diperoleh rumus X1 min A dan Y1 min A. Kita masuk ke bagian contoh soal. Tentukan posisi titik C terhadap titik asal dan titik A. Dari gambar di atas diketahui bahwa titik A dimisalkan sebagai titik yang berkoordinat A, B dan C adalah titik yang berkoordinat X1, Y1. Maka, untuk menentukan titik C terhadap titik asal 0,0 terlebih dahulu, kita mengurangkan X1, Y1 dengan 0,0. Maka, karena koordinat C sama dengan 4,5, sehingga jarak titik C 4,5 terhadap titik asal 0,0 adalah X1 dikurang 0, Y1 dikurang 0, yaitu 4 dikurang 0 dan 5 dikurang 0, sama dengan 4,5. Kemudian, yang kedua, jarak titik C 4,5 terhadap titik A min 2,1. Karena C dimisalkan sebagai X1, Y1, dan A dimisalkan sebagai A, B, maka kita harus mengurangkan koordinat titik C dengan koordinat titik A. Apsis dari C atau X1 min A, apsis dari A, sama dengan 4 dikurang min 2 sama dengan 6. Sedangkan ordinat titik C, 5, dan ordinat titik A1, 5 dikurang 1 sama dengan 4. Sehingga diperoleh jarak titik C 4,5 terhadap titik A min 2,1 adalah 6,4. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai materi koordinat kartesius. Jika ada salah kata ataupun kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.